Selamat pagi para pemirsa, seputar info sejarah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Muhammad Teguh Mesandi yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Hari ini kita akan membahas salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan yang berkembang pesat di Pulau Jawa pada abad ke-16 hingga abad ke-18 dan berperan penting dalam penyebaran Islam serta perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Bagaimana kerajaan ini berdiri, siapa saja tokoh-tokoh pentingnya, dan apa saja dampak serta peninggalannya bagi Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan reporter kami Muhammad Teguh Mesandi yang saat ini berada di lokasi bersejarah. Untuk menjawab semua pertanyaan ini, mari kita simak pembahasan lengkapnya. Baik, terima kasih kepada diriku sendiri. Kembali lagi bersama saya Muhammad Teguh Mesandi dalam seputar info sejarah. Pada pagi ini saya sudah berada dalam kawasan bersejarah, lebih tepatnya pada SMK Negeri 3 Batang. Di sini kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram Islam. Bagaimana kerajaan ini berdiri, bagaimana kronologi perjalanannya, siapa saja tokoh pentingnya, dan apa saja dampak dan peninggalannya bagi Indonesia. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita akan berbincang dengan para ahli di bidangnya. Sudah bersama saya Bapak Ahmad Mujahid, seorang sarjana sejarawan yang telah banyak meneliti tentang kerajaan Islam di Nusantara. Selamat pagi Bapak. Pagi. Baik Pak, bisa diceritakan bagaimana latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram Islam ini? Baik, jadi Mataram Islam bermula dari sebuah kadipaten di bawah Kesultanan Pajang pada abad ke-16. Pada awalnya wilayah ini diberikan kepada Ki Ageng Pamenahan sebagai hadiah atas jasanya membantu Sultan Hadiwijaya di Pajang. Nah, setelah Ki Ageng Pamenahan wafat, kekuasaan ini diambil alih oleh anaknya yang bernama Sutawijaya atau bisa juga disebut sebagai Panembahan Senopati. Beliau berambisi menjadikan Mataram sebagai kerajaan Islam yang mandiri sehingga mulai memperluas wilayahnya dengan melakukan beberapa daerah sekitar seperti Madiun, Kediri, dan juga Pasuruan. Jadi bisa dijelaskan bahwa Mataram Islam awalnya berada di bawah Pajang, lalu berkembang menjadi kerajaan Islam yang mandiri. Dan setelah Panembahan Senopati naik tahta, Mataram Islam berkembang pesat baik dari segi politik maupun penyebaran Islam. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama. Sekian wawasan dari Bapak Ahmad Mujahid, seorang sejarawan. Selanjutnya kini saya telah bersama dengan Bapak Agil Binayu, seorang dosen sejarah dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak. Pagi. Baik Pak, bisa dijelaskan bagaimana kronologi perjalanan dari Kerajaan Mataram Islam ini Pak? Baik, di sini saya akan jelaskan pada tahun 1613 hingga 1645, Kerajaan Mataram mencapai puncaknya, di mana Kabupaten Kerajaan Mataram jadi utama di Nusantara. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah yaitu penyerangan ke kota Batavia, di mana penyerangan tersebut bertujuan untuk mengusir bangsa VOC yang berakhir gagal dikarenakan kekurangan pasukan logistik dan kekurangan strategi perang. Setelah kematian Sultan Agung, Kerajaan Mataram mengalami pelemahan dan bangsa VOC mengikut campur dengan kerajaan, sehingga Kerajaan Mataram membuat sebuah perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang berisi membagi kerajaan menjadi dua bagian. Yang pertama dipimpin oleh Sultan Surakarta yang bernama Kubowono, dan kedua dipimpin oleh Sultan Yogyakarta yang bernama Hamengkubuwono, dan berakhirnya kerajaan besar ini di Pulau Jawa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Baik. Nah, jadilah itu adalah wawasan yang kita dapat dari Bapak Agil Binayu, seorang dosen sejarah dari Universitas Indonesia. Baik, terakhir kini saya bersama dengan Bapak Romi Ramadhani, selaku ahli budaya dan warisan sejarah. Selamat pagi Pak. Pagi. Baik Pak, tadi sudah dijelaskan bagaimana latar belakang dan kronologi perjalanan dari Kerajaan Mataram Islam ini Pak. Jadi bisa Bapak jelaskan apa saja dampak dan peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam ini Pak? Baik, jadi ada beberapa dampak besar yang masih terasa hingga kini, yaitu penyebaran Islam di Pulau Jawa semakin meluas. Kemudian sistem pertanian kerajaan masih digunakan dalam budaya politik di Jawa. Lalu ada juga warisan budaya yang diberikan kerajaan Mataram Islam, seperti wayang kulit dan sistem pertanian tradisional, serta beberapa peninggalannya seperti Masjid Kota Gede. Masjid Kota Gede yang Yogyakarta, yang merupakan salah satu masjid tertua di Yogyakarta. Lalu adanya keraton
Yogyakarta dan Surakarta yang merupakan salah satu simbol pemecahan Kerajaan Mataram Islam. Kemudian terdapat manuskrip dan naskah-naskah kuno yang berisi catatan sejarah dan kebudayaan Kerajaan Mataram Islam. Dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Romi Ramadhani atas waktunya selaku ahli budaya dan warisan sejarah. Jadi itulah beberapa informasi dan wawasan yang kita dapat dari narasumber kita. Jadi sekian untuk hari ini, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada diriku sendiri atas laporannya. Jadi dari sejarah Kerajaan Mataram Islam, kita dapat belajar bahwa kejayaan sebuah kerajaan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada persatuan dan kepemimpinan yang bijaksana. Sejarah yang mengajarkan kita untuk belajar dari masa lalu, menjaga persatuan, dan menghargai warisan budaya agar tidak mengalami kelemahan yang sama di masa depan. Semoga wawancara ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Muhammad Teguh Mesandi pamit undur diri dan sampai jumpa.